kasih atas waktunya para tokoh-tokoh cerdik cendekia yang hadir di sini. Yang paling berharga dari buku ini setelah membaca banyak buku yang mencoba untuk memberi makna dari Pancasila maupun konstitusi, itu adalah menulis bab terlebih dahulu mengenai hakikat manusia, asumsi mengenai manusia. Tidak banyak buku yang hendak menulis mengenai sistem ekonomi di Indonesia, atau disebut saja sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kerakyatan dan seterusnya, yang terlebih dulu itu hendak mendudukkan bagaimana sebetulnya asumsi mengenai manusia itu. Pengetahuan dan pemaknaan terhadap manusia yang akan menentukan bagaimana kemudian instrumen-instrumen ekonomi itu dirancang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar ilmu ekonomi puluhan tahun yang lalu sampai hari ini di kelas, hari pertama dalam mata kuliah ekonomi makro maupun ekonomi mikro khususnya, itu akan diajarkan bahwa asumsi manusia itu adalah self-seeking behavior, perilaku untuk menguntungkan diri sendiri, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan individu. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa kemudian muncullah teori-teori ekonomi pasar, ekonomi kapitalis tadi itu. Keseluruhannya memang dirancang untuk memastikan individu tadi itu bisa memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan individu. Makanya tidak ada free entry and exit barrier to the market. Tidak boleh ada halangan bagi individu untuk masuk maupun keluar dari pasar. Itu salah satu diktum dari ekonomi kapitalis. Itu dirancang karena asumsi mengenai manusia adalah tadi self-seeking behavior. Nah, kemudian ada varian lain lah yang moderat, misalnya ekonomi kelembagaan, institutional economics. Asumsi mengenai manusia apa? Dia menyampaikan bahwa asumsi manusia itu adalah pribadi-pribadi yang cenderung akan melakukan penyimpangan jika itu mungkin dilakukan. Makanya kemudian akan ada praktek di mana seseorang cenderung untuk melakukan penyimpangan, melanggar aturan selama dengan menyimpang tadi dia memperoleh keuntungan yang lebih besar ketimbang mengikuti aturan. Contohnya beginilah, sederhana saja. Kalau kita dalam perjalanan ke sini tadi itu tiba-tiba ketemu teman, kita mau menjual katakanlah handphone kita, ketemu teman, saya butuh uang, mau menjual handphone ini. Oke, saya jual, sepakat 5 juta rupiah, tapi nanti ya seminggu lagi, karena pembeli tadi itu baru memiliki uang tadi itu seminggu yang akan datang, dan barang akan diberikan setelah uang tadi disampaikan. Pas datang ke sini dia cerita juga kalau dia butuh uang mau menjual ini, tiba-tiba ada yang menawar 6 juta deh saya beli, hari ini juga saya berikan. Nah, dia yang sudah terikat kesepakatan dengan transaktor yang pertama tadi itu, dan dia seharusnya taat setia dengan tadi itu, akan dia langgar karena dengan teman yang kedua tadi itu ada keuntungan yang lebih besar. Makanya kemudian disebut sebagai human device, kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, sehingga instrumen ekonomi yang didorong oleh ekonomi kelembagaan, misalnya Veblen Common, itu adalah bagaimana kita menyusun aturan main, rules of the game, yang memungkinkan pelaku pribadi-pribadi tadi itu yang cenderung melakukan penyimpangan itu menjadi taat dengan kesepakatan. Pindah lagi ke ekonomi sosialis. Asumsi mengenai manusianya berbeda lagi. Beda dengan yang pertama tadi itu, yang self-seeking behavior, kemudian ini human device, menjadi manusia yang diandaikan itu
individu-individu yang bergerak bersama-sama untuk kepentingan kolektif. Dia tidak diberikan ruang untuk melakukan aktivitas apapun termasuk di bidang ekonomi, di bidang politik dan seterusnya. Keseluruhannya diatur oleh negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kepada sini, maka yang berharga dari buku ini adalah menempatkan halaman pertama, bab pertama itu mengenai hakikat manusia. Karena dari situlah kemudian kita akan menyusun bagaimana ininya itu. Nah, di sini disebutkan hakikat manusia itu adalah adanya keseimbangan antara individu dengan sosial. Bahwa manusia itu makhluk yang memiliki intensi kepada kepentingan pribadi dan sekaligus kepentingan sosial. Yang kedua, disebutkan juga di sini bahwa manusia yang menjadi hakikat dari manusia Pancasila itu adalah menyeimbangkan antara aspirasi jasmani dengan ruhani. Dari titik itulah kemudian buku ini berangkat untuk menyusun hal-hal yang lebih operasional, yang lebih teoritis. Nah, tanpa kita melakukan ini, maka kita nggak akan bergerak kemana-mana. Nah, untungnya adalah buku ini membahas itu, membahas ini, dan saya kira ini kemajuan dibandingkan dengan buku-buku sejenis yang lain yang sebetulnya sudah ada gitu ininya. Karena tanpa ini tadi itu ke belakangnya kita nggak akan memiliki ini bangunan pohon dan ranting-rantingnya. Hakikat mengenai manusia adalah akar tunjang untuk kita berbicara mengenai sistem ekonomi Pancasila. Bapak Ibu sekalian, nah setelah kita melihat itu, maka kita akan saksikan, nggak usah jauh-jauh lah beberapa belakangan ini, masker yang harganya cuma Rp2.000 per biji tadi itu, di pasar harganya satu pak itu bisa 350.000, 500.000 dan seterusnya. Itu menjelaskan mengenai asumsi mengenai self-seeking behavior. Dan yang kedua, itu mengenai human device, perilaku yang cenderung menyimpang tadi itu, dari manusia tadi itu. Kalau kita menjumpai manusia yang semacam itu, maka catatan yang kita bisa berikan adalah insentif material itu melampaui rangsangan moral. Dia bisa memperoleh keuntungan-keuntungan material seberapapun banyaknya dalam situasi seperti ini. Dia dapat keuntungan, dia belanja Rp20.000 dan kemudian dijual Rp500.000, dia pasti akan dapat ini. Tapi secara moral itu bangkrut. Bayangkan kalau kemudian akumulasi dari individu-individu yang semacam itu menjadi gambar besar dari makhluk di Indonesia tadi itu, maka sila pertama itu nggak akan hadir. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu kalau diterjemahkan di dalam konteks ekonomi, itu bunyinya adalah rangsangan moral itu harus melampaui insentif material. Dan itu yang membuat kenapa di dalam buku ini tadi disebutkan ada keseimbangan antara jasmani dan rohani tadi itu. Ada aspek-aspek yang sifatnya spiritualitas tadi itu menjadi pandu, dan itulah yang diturunkan dari sana itu. Dalam banyak hal, praktek seperti yang dilakukan yang terjadi pada individu-individu tadi itu dalam kasus masker tadi itu terjadi pada hampir semua lekuk nadi ekonomi nasional. Pemupukan laba ekonomi, keuntungan ekonomi, penguasaan ekonomi yang tadi sebagian disebutkan, ada tanah, ada korporasi dan seterusnya yang luar biasa tadi itu menjelaskan mengenai tadi itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang menjadi tantangan di dalam nanti kalau waktunya masih ada dalam diskusi ya, kita bicara mengenai bagaimana alokasi sumber daya itu mesti dilakukan dan kepemilikan itu mesti diatur, maka kita harus tunduk kepada tadi itu, insentif moralnya itu harus melampaui insentif material. Yang kedua, kalau kita benar-benar mau disiplin dengan hakikat manusia tadi itu, faktor produksi dalam ekonomi itu kurang lebih lah ya, ada manusia yang disebut sebagai labor, yang kedua adalah capital, modal, yang ketiga adalah land, tanah tadi itu. Sekarang tambah lagi teknologi. Itu semua disebut sebagai faktor produksi. Nah, di dalam
di dalam proyek ekonomi yang mencoba untuk bisa mengakumulasi sebanyak-banyak tadi itu, yang namanya labor manusia tadi itu sama, setara dengan faktor produksi yang lain. Sama saja, nggak ada bedanya. Nah, tapi di dalam sila kedua itu disebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Tidak mungkin manusia tadi itu diletakkan setara dibandingkan dengan apa yang disebut dengan faktor produksi yang lain tadi itu, tanah, modal, dan seterusnya. Makanya kemudian ada sekian banyak instrumen ekonomi yang dirancang supaya mereka bukan sekedar sebagai individu yang bisa menambah produksi barang dan jasa, tapi sekaligus sebagai pengambil keputusan. Kalau organisasi ekonominya adalah koperasi, tapi kalau misalnya toh itu tidak bisa dikerjakan dalam korporasi, yang namanya pekerja buruh itu harus memiliki saham di dalam perusahaan sehingga mereka merupakan bagian dari orang-orang individu yang mengambil keputusan, bukan sekedar sebagai buruh yang memproduksi barang dan jasa tadi itu. Nah, disinilah kita bisa melihat apakah sekian banyak rancang bangun ekonomi, termasuk nanti ya, yang ini rame sebentar lagi akan dibahas mengenai Omnibus Law, ada RUU Cipta Kerja. Itu kita akan diuji apakah cara kita di dalam membangun kerangka pikir undang-undang mengenai Cipta Kerja, termasuk pasal-pasal dan ayat-ayat di dalamnya, itu disiplin dengan ini tadi itu. Asumsi manusia sebagai tadi seimbang antara individu dan individu. Ataukah dia hanya dilihat sebagai organ, ornamen yang selalu diukur produktivitasnya dari pendapatan yang bisa disumbangkan untuk korporasi tadi itu, untuk kepentingan nasional. Itu akan kita cek satu persatu. Nah, sebagian sinyal-sinyal itu bisa kita baca sudah kerangkanya semacam apa di dalam rancangan undang-undang tadi itu. Nanti akan menjadi diskusi. Nah, yang ketiga yang perlu kita ini adalah keseimbangan antara individu dan sosial tadi itu. Kita cek apakah kita sedang menjalankan aktivitas ekonomi yang segalanya itu menjadi privat, atau aktivitas ekonomi yang memberi ruang besar untuk menyantuni kepentingan publik atau sosial tadi itu. Tadi disebut soal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 mengenai demokrasi ekonomi di Indonesia. Di dalam ayat 1 itu jelas bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan di sana. Artinya ruang privat dalam kegiatan ekonomi itu amat sangat dibatasi di dalam rancang bangun ekonomi nasional. Justru yang dikedepankan adalah ruang ekonomi, arena ekonomi, agar hubungan-hubungan satu individu dengan individu yang lain itu bisa diikat dalam semangat kolektivisme tadi. Itu yang lebih menonjol. Di dalam pasal di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia yang sebagian diterangkan tadi itu maksudnya di sana itu. Di dalam rancang bangun ekonomi, maka kegiatan ekonomi itu lebih banyak digunakan untuk membuka ekonomi yang sifatnya kolektif. Makanya tadi Prof. Edi Suasono belajar mengenai kebersamaan ekonomi itu harusnya jauh lebih besar ketimbang persaingan ekonomi. Bekerja sama ekonomi itu mengatasi persaingan ekonomi, sehingga semangat saling menumbuhkan itu lebih besar ketimbang mematikan usaha-usaha yang lain. Maksudnya ada di sana. Nah, yang berikutnya soal tadi disebut-sebut pengambil keputusan di dalam politik ekonomi nasional itu sebetulnya siapa yang mengambil tadi itu. Di dalam lembaga-lembaga yang menjadi produsen keputusan, produsen regulasi disebutkan tadi itu, entah di legislatif, di eksekutif dan seterusnya.
kita udah susah lah. Kang Yudi tadi itu kan kalau diberi judul sebetulnya paparannya mungkin kurang lebih lah surplus kekuasaan, defisit gagasan lah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kalau mau diberi judul. Nah, saya ingin menyampaikan begini. Di dalam sila keempat tadi itu kalau diterjemahkan di dalam ekonomi itu sudah nggak ada yang namanya musyawarah perwakilan tadi itu di level unit yang paling rendah, misalnya korporasi. Kenapa? Karena memang yang menjadi pemilik suara, yang mengambil keputusan itu adalah pemilik modal. Tidak ada pembagian kekuasaan untuk mengambil keputusan tadi itu selain pemilik modal. Beda soal kalau kemudian sebagian besar saham tadi itu dibagi kepada para pekerjanya, sehingga di situ musyawarah bisa dikerjakan. Pada saat mengabdi di Kementerian Desa, di desa kita membuat yang namanya APB desa, yang namanya pemanfaatan dana desa harus dibikin lewat musyawarah desa. Kita keluarkan peraturan Menteri Desa mengenai Musdes. Tidak boleh ada pengambilan keputusan lewat voting, harus musyawarah. Kita bikinkan panduannya. Itu sampai ada desa yang menyepakati APB desanya itu sampai harus menyelenggarakan Musdes itu 22 kali. Enggak apa-apa. Dengan cara itu maka keseluruhan pemangku kepentingan akan memiliki ruang untuk mengambil keputusan, dan dari situ dia bertanggung jawab untuk bisa menjalankan. Itu fungsi utama dari model ekonomi pilihan dari koperasi. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah keadilan sosial itu hilir tujuan akhirnya, tetapi untuk mencapai keadilan sosial tadi itu kebijakan itu harus ada di hulu maupun di hilir. Yang saya sampaikan semua tadi itu sebagian besar berbicara mengenai keadilan yang harus dibangun sejak dari hulu. Tapi sebagian besar mayoritas kebijakan-kebijakan untuk menggiring ekonomi itu sampai mencapai keadilan yang disentuh hanya kebijakan hilir. Enggak ada kebijakan di hulu. Kebijakan di hilir misalnya ya dengan pajak progresif. Tapi pernah nggak penataan lahan tadi untuk pemerataan sehingga mereka memiliki faktor produksi yang penting dan dari situ mereka bisa mencapai kesejahteraan? Itu hulu semua. Salah satu bank BUMN yang sangat besar itu 70% kreditnya dikuasai oleh 100 orang saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini ada satu bank BUMN besar, 100 debitor terbesar itu menguasai sekitar 70% total kredit dari bank itu, dan saya kira keseluruhnya sama semua. Pak Subiakto sudah menjelaskan lebih rinci lagi gitu ini. Saya ingatkan itu semuanya sama aja gitu nih. Nah, nggak akan bisa bekerja kebijakan kalau hanya menyentuh di hilir saja, keadilan itu nggak akan muncul. Jadi mari hari ini kita memberikan daftar untuk keseluruhan tadi itu, dan karena di sini ada Pak Trisno, Prof Haryono dan seterusnya di BPIP, itu bagian dari saya kira yang harus mulai dijamah satu persatu ininya, di daftar satu persatu sehingga nantinya itu menjadi sebuah aksi kolektif bangsa ini ke depan untuk memastikan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu satu-satunya pandu bangsa. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.